Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi taala fi hadhil munasabah al-qayyimah insyaallah taala sanuwasilu qira'atana min kitab At-Tuhfatus Saniyah wa huwa syarhun li kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah li fadilati Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Taib. Al-an na'khudz al-marfu'at at-taliyah ba'dal fa'il wa naibil fa'il wa hiya al-mubtada'u wal khabar. Ya. Idan hadha huwa al-marfu' as-salis wa al-marfu' ar-rabi'. Al-mubtada' wa al-khabar. Idza takallamna 'anil mubtada' fala budda an natakallam 'anil khabar. Limadza? Li'anna al-mubtada' ya la budda an yakuna ma'al khabar. Ya, li'anna al-mubtada' la budda an yakuna ma'al khabar wal khabar ya ta'rifuhu huwa ma yukmilu makna al-mubtada'. Ya, ta'rif al-khabar huwa ma yukmilu makna al-mubtada'. Bimakna ya, idza ji'ta bil mubtada' ya falan yakuna kamilan illa ba'da an ta'ti bil khabar. Ya, al mubtada faqat hada la yumkin wa khabar faqat hada la yumkin. Ya, kilahuma yahtajani ba'duhuma ila ba'din. Baik. Al-an sanaqra'u madza qala Ibnu Ajurrum wa ma qala syarihuna. Al mubtada'u wal khabaru. Qala babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyah. Ini maksud dengan mubtada ya menurut Ibnu Ajurrum adalah al-ismul marfu' ya, karena dia termasuk marfu'at. Jadi kalau antum i'rab mubtada pasti antum katakan mubtada'un marfu'un. La yumkin an ya'tiya mansuban. Mubtada'un mansubun la yumkin. Ya, idan mubtada hada huwal ismul marfu' al-'ari. 'Ari artinya al-khali, yang kosong. Ya, secara bahasa 'ari itu artinya telanjang artinya. Maksudnya di sini adalah dia itu terbebas atau kosong, tidak memiliki al-awamil al-lafziyah. Ya, amil-amil secara lafaz. Ini mana dari al-awamil al-lafziyah. Faktor-faktor lafaz. Al-awamil al-lafziyah itu ya maksudnya ya an-nasibah ya atau al-jar ya. Ya, jadi yang menasabkan atau yang memajrurkan itu namanya al-awamil al-lafziyah. Jadi al-awamil al-lafziyah itu adalah faktor-faktor yang mampu merubah suatu lafaz. Huruf jar misalkan. Nah, ini namanya awamil lafziyah. Baik. Wal khabar, adapun khabar pengertiannya adalah al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Ya. Dia adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu menjadi tempat bersandarnya. Jadi apa makna mubtada? Itu tergantung kepada makna khabarnya, disandarkan kepadanya. Contohnya ketika antum mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun ini namanya mubtada atau musnad yang disandarkan. Kemudian qaimun ini namanya khabar atau musnad ilai. Maka ketika antum mengatakan Zaidun qaimun musnad ilai. Ya, kalau istilah musnad ilai ini antum dapati dalam lughah, dalam balaghah, dalam ilmu bayan, ilmu badi dan seterusnya. Baik. Jadi Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Kenapa khabarnya adalah qaimun di sini? Karena dia yang pertama berbentuk isim, yang kedua dia marfu, yang ketiga dia musnad ilai. Secara makna disandarkan kepadanya.
Ya, jadi Zaid itu bisa disandarkan kepada perbuatan apa saja. Tapi di kalimat ini Zaidun disandarkan kepada perbuatan al-qiyam. Makanya dia dinamakan musnad ilaihi. Ya, dan itu harus pahami baik-baik kenapa dia disebut musnad ilaihi. Dengan memahami ini, ya, akan sangat membantu antum ketika ketemu nanti dalam suatu kalimat mubtada sama khobarnya kepisah. Nah, dan ini yang agak rumit ini kayak gini nih, ya. Mubtada sama khobarnya kepisah. Kenapa? Karena kadang mubtadanya bahkan bisa jadi mubtada yang di belakang, khobarnya di depan. Ya, ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan ini akan menyulitkan, tidak segampang kita menentukan yang ya seperti ada di contoh ini. Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaimun khobar. Nggak semudah ini gitu. Baik. Contoh yang kedua, waz-zaidani qaimani. Zaidani qaimani. Ya. Az-zaidani qaimani waz-zaiduna qaimuna. Baik, di sini tambahan alif lam pada nama Zaid ini memang bukan apa namanya? Bukan alif lam ta'rif di situ ya. Bukan alif lam ta'rif, itu memang alif lam dari sananya sudah ada gitu, penyusun kata Zaid itu sendiri. Jadi akar katanya di sini az-zaid bukan Zaid. Ya, kenapa? Karena alif lam nggak mungkin ditambahkan kepada yang ma'rifah, kepada alam ma'rifah. Baik. Sekarang kita baca syarah dari Syekh di sini. Wa aqulu al-mubtada'u ibaratun amma jtama'a fihi salasatu umurin. Mubtada itu maknanya adalah ungkapan untuk menggambarkan sesuatu yang di dalamnya terkumpul 3 perkara. Yang pertama an yakuna isman, mubtada pasti isim. Enggak mungkin ya berbentuk fiil. Jadi kalau kita mau berbicara masalah mubtada khabar, itu berarti kita berbicara tentang jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah diawali dengan isim. Tapi kalau kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, itu kita berbicara tentang ya fiil dan fa'il. Jadi fiil fa'il itu jumlah fi'liyah, mubtada khabar itu jumlah ismiyah. Taib. Jadi mubtada itu terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama, al-awwal, dia berbentuk isim. Wa kharaja an dzalika al-fi'lu wal harf. Makanya kalau untuk ketemu nanti ada huruf di awal kalimat, ya, fil masjidi rajulun misalkan. Ya, fi itu nggak mungkin jadi mubtada karena dia huruf. Wasani, kemudian yang kedua, perkara yang kedua, an yakuna marfu'an. Ya, isim marfu tadi pengertiannya. Fa kharaja bidzalika al-mansubu wal majruru bi harfi jarrin asliyin. Nah, maka yang mansub nggak masuk ke sini, yang majrur dengan huruf jar asli juga nggak masuk. Ya, karena huruf jar itu ada 3 ya, asli, ya, zaid bi asli, ya, sama huruf jar zaidah, ya, syabih bi zaid, ya. Taib. Yang ketiga an yakuna ariyan anil awamil al-lafziyah. Syarat mubtada yang ketiga adalah dia itu ari, kosong dari adanya awamil al-lafziyah. Ya, wa makna hadza, ya, karena kenapa dia harus kosong dari al-awamil al-lafziyah? Karena dia kan mubtada, mubtada itu di awal kalimat, belum ada apapun yang datang, dia yang baru datang pertama kali. Berarti belum ada apapun di dalam kalimat itu, dia baru berdiri sendiri. Muhammadun qaimun. Ya, baru ada kata Muhammadun doang. Ya, makanya dia tidak memiliki al-awamil al-lafziyah di depannya. Taib. Wa makna hadza, maknanya di sini adalah an yakuna khaliyan minal awamil al-lafziyah mithlul fi'li. Ya, misalkan awamil lafziyah itu adalah fi'il. Ya, fi'il itu berarti memarfukan karena setelahnya adalah fa'ilnya. Ya, berarti fi'il juga bagian dari al-awamil al-lafziyah. Contohnya misalkan kana wa khawatuha, ini contoh yang fi'il. Ya, kana wa khawatuha, sebagaimana kita tahu kana itu kan merubah harokat mubtada, ya, menjadi marfu, kemudian khobarnya menjadi khobar kana dan dia mansub. Kana zaidun qaiman. Ya, jadi terpengaruh oleh awamil di situ. Baik. Fa innal ismal waqi'. Fa innal ismal waqi'a, maka sungguhnya isim yang terletak
ba'dal fi'li, setelah fi'il, yakunu fa'ilan au naiban 'anil fa'il. Dia akan menjadi fa'il atau naibul fa'il. Kalau fi'ilnya berbentuk majhul, maka dia menjadi naibul fa'il. Kalau fi'ilnya berbentuk maklum, maka dia menjadi fa'il. Ala ma sabaqa bayanuhu, sebagaimana sudah kita bahas di marfu'at yang pertama dan yang kedua. Wal ismul waqi'u ba'da kana au ihda akhawatiha yusamma ismu kana wa la yusamma mubtada'an. Dan isim yang terletak setelah kana dan akhawatnya kana itu dinamakan ismu kana, tidak dinamakan mubtada'nya kana. Karena mubtada artinya apa? Mayu betada'u bihil jumlah. Apa yang kita gunakan untuk mengawali kalimat, sedangkan ya pada kata kana ya bukan dia yang berada di awal kalimat. La yusamma mubtada kalau gitu. Baik. Nah, jadi salah satu fungsi dari kana itu adalah merubah mubtada menjadi isim kana, merubah khobar mubtada menjadi khobar kana. Makanya istilah mubtada khobar ini harus diperjelas sebenarnya. Ketika antum mengatakan khobar mubtada, katakan, jangan diam khobar doang. Karena kalau kita bilang khobar doang kan masuk di situ juga khobarul mubtada, khobar kana, ya. Khobar kana, khobar inna kan masuk di situ. Maka dipertegas gitu ya. Khobar yang kita maksud khobar apa. Wa misalul mustawfi hadhil umurus salasa. Wa misalul mustawfi li hadhil umur, ya. Di kitab antum ada lam enggak? Li hadhihi. Enggak ada, Ustaz. Hadhihi aja, hadhil umur. Saya misal, oh ya, nah bisa beramal di sini, isim fa'il beramal. Wa misalul mustawfi hadhil umur as-salasa. Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun. Fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafziyun. Contoh yang mustawfi. Mustawfi itu maksudnya memenuhi syarat, ya. Contoh yang memenuhi syarat yang 3 tadi, al-umur as-salasah tadi. Syarat yang 3 itu maksudnya dia berbentuk isim, kemudian dia marfu dan dia arian anil awamil al-labdiyah. Ya, contohnya adalah kata Muhammad di kalimat Muhammadun hadirun. Muhammad di sini memenuhi syarat menjadi sebuah mubtada. Kenapa? Karena Muhammad ini yang pertama bentuknya isim, ya, bukan fiil dan huruf. Kemudian yang kedua dia berbentuk marfu, dalam kondisi marfu. Kemudian yang ketiga, ya, Arian anil awamil lafzi. Nah, yang ketiga karena dia arian anil awamil al-lafziyah. Taib, karena dia berada di awal kalimat. Taib. Itu dia mubtada, jelas insyaallah mubtada ya. Taib. Sekarang kita lanjut ke saudaranya mubtada atau pasangannya, kita katakan pasangannya mubtada adalah al-khabar. Jadi metodenya memang harus seperti begini ya. Nanti kalau untuk mengajarkan kembali tentang bab ini, maka usahakan jangan dipisah antara pembahasan mubtada dan khobar. Setelah mubtada langsung bahas tentang khobar. Jangan ada jeda gitu. Baik. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul ladzi yusnadu ilal mubtada'i wa yuhmalu alaih. Khabar itu adalah isim marfu ya, karena marfu'at ya. Alladzi yusnadu ilaihil mubtada, disandarkan kepadanya al mubtada. Disandarkan kepadanya al mubtada karena khabar itu namanya musnad ilaih. Wa yuhmal alaih, dan dibawa kepadanya. Ya, jadi ibaratnya mubtada itu dibawa kepada khabarnya gitu. Karena Muhammadun, kita mengatakan misalkan Muhammadun qaimun, kalau kita bilang Muhammadun doang, ini kan belum sempurna maknanya. Iya, Muhammad itu kenapa? Qaimun. Nah, berarti seolah-olah kita membawa Muhammad kepada makna qaimun. Ya, jadi mubtada itu dan mubtada dan khobar itu sama-sama penting, rukun mereka berdua. Ya, mereka adalah umdah dalam satu kalimat, dalam satu jumlah. Ya, tapi tingkat ya pentingnya itu berbeda. Dari sisi mananya berbeda. Kalau mubtada itu penting karena dari sisi dia yang mengawali. Kalau khabar pentingnya dari sisi dia yang menyempurnakan. Ini dua-duanya harus ada gitu, saling melengkapi gitu. Ya, khabar nggak mungkin ada tanpa adanya mubtada.
karena nggak mungkin dia datang begitu saja. Ya, mubtada juga ya kalau sudah datang ya, nggak mungkin nggak ada khobarnya, selalu melengkapi. Baik. Fayatimmu bihi ma'ahu al-kalam, maka dengannya akan sempurna kalam itu, maknanya maksudnya. Ya, dengannya akan sempurna makna al-kalam atau al-jumlah. Wa mithaluhu hadirun min qaulika Muhammadun hadirun. Nah, di sini kata hadirun adalah khabar dari kata Muhammad karena dia menyempurnakan makna Muhammad. Muhammad bisa saja goibun, bisa saja rojulun atau apa gitu, ya, qaimun, sajidun, raqiun dan seterusnya. Ya, tapi yang kita inginkan di sini adalah khabarnya hadirun. Ya, berarti dialah yang menjadi musnad ilaihi. Nah, jadi kalau kita analogikan mubtada khobar ini dia seperti bentuk umum ke khusus. Muhammad ini kan umum, dia bisa goibun, bisa hadirun, bisa sajidun, bisa qaimun, ya, bisa naimun. Nah, kita spesifikkan dengan kata hadirun. Ya, jadi pahami baik kaidah ini bahwasanya khabar itu adalah yang melengkapi makna al-mubtada. Ya, kalau dengan contoh-contoh yang ada di kitab ini, ya, tentu belum terlalu terasa betapa pentingnya memahami kaidah barusan. Ya, dia akan sangat penting nanti kalau kita ya baca kitab. Ya, kalau kita baca kitab, kita baca kalimat kata-katanya ini kok belum sempurna maknanya. Ya, bisa jadi di paragraf selanjutnya baru ada atau di akhir paragraf bisa jadi begitu. Ya, baru ada khobarnya gitu. Nah, maka jadikan itu sebagai patokan untuk menentukan mana khobar. Nah, kira-kira mana yang melengkapi makna dari mubtada tadi. Ya, terlebih ketika kita membaca penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena gaya bahasanya Al-Quran itu tinggi sekali. Ya, jadi ya, kadang khobarnya itu ya ada jauh di belakang. Itu sehingga kita diminta untuk bisa memahami konteks kalimat secara keseluruhan, tidak hanya melihat kepada awalnya saja. Ya, jadi nggak selamanya mubtada itu setelahnya langsung datang khabar begitu saja, enggak, bisa jadi jauh di belakang. Taib. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khabar ar-raf'u kama ra'ait. Hukum masing-masing dari mubtada dan khabar adalah rafa, sebagaimana yang antum lihat. Ya, mubtadaun Muhammadun hadirun itu rafa semua. Wa hadzal raf'u imma an yakuna bi dhammatin dhahirah. Ini kita masuk ke tanda i'rabnya sekarang. Ini paragraf selanjutnya ini. Ya. Rafa itu bisa berbentuk dhammah dhahirah. Ya, bi dhammatin dhahirah. Contohnya Allahu Rabbuna. Ya, Allahu di situ marfu' ala ta'zim, ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Baik, wa Muhammadun nabiyuna. Ya. Jadi yang pertama tanda dhammah, ya tentu antum sudah tahu ini ya. Yang udah kita pelajari di bab i'rab ini. Yang pertama dia tadi marfu dengan dhammah dhahirah, kemudian dia juga bisa marfu bi dhammah muqaddarah, ya, bi dhammatin muqaddaratin lit ta'adzur, ya, mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Contohnya misalkan Musa Mustafa minallah, ya, Musa Mustafan minallah. Mustafa artinya mukhtar, ya, yang dipilih. Ya, Musa mukhtarun, ya, minallah. Musa di situ ya sama kata Mustafa ini marfu, ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana amin dhuhuriha at-ta'addur. Ya, karena dia termasuk alismu al-maqsur. Contoh yang lain misalkan Laila fudlal banat. Fudla ini isim tafdil dari kata afdal, ya. Laila afdalul banat. Wa imma an yakuna bi dhammatin muqaddaratin mana min dhuhuriha as-siqal. Nah, jadi rafa itu bisa dengan dhammah zahirah, bisa dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarahnya pun ada dua, bisa lit ta'adzur atau lis siqal. Ya, contohnya al-qadi. Al-qadi huwal ati. Al-ati mana al-qadim, yang datang. Al-qadi huwa, ya, al-jai, ya, al-qadim. Baik. Al-qadi di sini adalah isim mangkus. Ya, isim mangkus itu sebagaimana sudah kita pelajari dia marfu, wa alamat marfu'nya dengan dhammah muqaddarah mana min dhuhuriha as-siqalu. Ya, as-siqal. Ya. Baik.
Wa imma an yakuna marfu'an biharfin minal hurufil lati tanubu 'anid dhammah nahwu al-mujtahidani faizani. Baik. Dan dia juga bisa marfu dengan huruf. Nah, jadi marfu'nya mubtada atau khabar itu bisa dengan dhammah zahirah, dhammah muqaddarah, muqaddarahnya pun dua, ya. Ta'azzur kalau dia berbentuk isim maksur, ya, dan ya apa namanya? As-siqal kalau dia berbentuk isim mangkus. Ya, kemudian dia juga bisa marfu dengan huruf. Nah, ini nanti kalau antum ajarkan ini, antum harus tuliskan di papan ini untuk mempermudahnya. Ya, dibikin ya, cabang-cabang pembagiannya. Baik. Jadi marfu dengan biharfin minal hurufi allati tanubu anid dhammah. Ya, dengan salah satu huruf-huruf yang memang dia menggantikan dhammah. Ya, contohnya pada musanna al-mujtahidani faizani. Al-mujtahidani faizani. Baik. Kenapa nggak dikatakan alif di sini? Karena huruf-huruf yang mengganti dhammah itu bukan hanya alif. Ya, ada juga wawu pada al-asma al-khamsah. Katakan abuka, ya. Abuka, ya, mujtahidun masalan. Ya, abuka di situ marfu alamat raf'ihi al-wawu. Ya, niyabatan 'anid dhammah. Limadza? Li'annahu ya ismun minal asma'il khamsah. Baik, jadi di sini kita gunakan alif. Kenapa? Karena dia bentuk musanna. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari pada i'rabul musanna, musanna itu marfu'nya dengan al-alif. Baik. Ya, ini dia paragraf yang ini tentang tanda i'rabnya ya. Antum bisa bikin ringkasan sendiri nanti. Ya, paragraf ini adalah tentang tanda i'rabnya, tanda i'rab mubtada dan khabar. Kemudian paragraf yang terakhir ini tentang hukmu al-mutabaqah baina al-mubtada wal khabar. Hukum keserasian antara mubtada dan khabar. Ya, mubtada itu harus mengikuti khabar atau sebaliknya khabar harus mengikuti mubtadanya. Ya, baik. Dikatakan di sini wala budda fil mubtada'i wal khabari min an yatatabaqa fil ifrad. Harus mubtada dan khabar itu memiliki tatabuk, ya. Artinya tawafuq, at-tasawi, ya, kesamaan, keserupaan. Dari sisi apa? Al-ifrad, ya, tunggalnya, mana tunggalnya. Contohnya Muhammadun qaimun, ya, harus dia memiliki kesesuaian dari sisi mufradnya. Jadi qaimun ini mufrad, Muhammadun juga mufrad. Berarti ada tatabuk di situ. Tidak boleh Muhammaduna qaimun. Wa tasniyah, dia juga harus punya tatabuk dari sisi tasniyah, musannanya, sama-sama musanna maksudnya. Al Muhammadani qaimani. Kenapa di sini kalau nama orang ditambahkan alif lam? Ya, kenapa nggak Muhammadani qaimani saja? Biar tidak kita berpikir bahwasanya dia adalah sifat mausuf nanti. Ya, maka ditambahkan alif lam di situ. Mubtada khabar itu beda dengan sifat mausuf. Ya, sifat mausuf kan dia harus sama dari segala sisi. Mubtada dan khabar tidak. Baik. Jadi mubtada dan khabar harus sama dari sisi mufrad, musanna, wal jama', dari sisi jamaknya juga. Contohnya al Muhammaduna qaimuna. Wa fit tadhkiri ka hadil amthila, juga dari sisi ya muzakkar dan muannasnya. Wa fit ta'nis, ya ka hadil amthila maksudnya seperti contoh yang sebelumnya. Ya, itu contoh untuk yang muzakkar juga sekaligus. Ya, wa fit ta'nis, ya juga pada yang muannas. Ya, contohnya hindun qaimatun wal hindani qaimatani wal hindatu qaimatun. Baik. Berarti ya mubtada dan khabar itu punya keserasian dari sisi yang pertama dari sisi jumlah. Harus sama-sama mufrad, musanna atau jamak. Kemudian yang kedua, dia harus sama dari sisi nau'nya. Ya, dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang belum disebutkan di sini tapi disebutkan secara tersirat, yaitu dari sisi ya, apanya? Dari sisi al-i'rab, alamatul i'rabnya. Ya, jadi mubtada itu tadi pertama dia harus sama dari sisi ya, dari sisi adat ya. Kemudian yang kedua dari sisi
naw', mudzakkar dan muannas maksudnya. Kemudian yang ketiga dari sisi alamatul i'rab. Ya, sama-sama marfu maksudnya. Taib. Ini keserupaan antara mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar harus sama dari tiga sisi ini. Ya, harus sama dari tiga sisi ini. Sedangkan kalau sifah mausuf, dia harus sama dari empat sisi. Dari adad, ya. Kemudian dari apanya? Nau, ya. Kemudian yang ketiga i'rab. Kemudian yang keempat apa? Ya, ta'rif. Ya. Ta'rif atau tangkir, ya. Ta'rif atau tangkirnya. Maksudnya ma'rifah atau nakirohnya. Nah, jadi ya, kalau masalah ma'rifah dan nakiroh, ya, itu tidak harus sama kalau pada mubtada dan khabar. Kita lihat contoh-contohnya tadi. Al-Muhammadani ini ma'rifah, ya, sedangkan khabarnya qaimani khabar, dia berbentuk nakiro. Ya, tidak masalah, ya, tidak masalah seperti ini, ya, karena yang harus sama dalam empat sisi itu hanya pada naat, man'ud atau sifah mausuf. Itu bedanya mubtada khabar dengan sifah mausuf. Jadi ketika antum mengatakan Muhammadun qaimun, ini mubtada khabar karena mereka sama dari sisi, ya, yang tiga tadi, ya. Ini sama dari sisi adat, nau, dan i'rabnya, tapi tidak sama dari sisi ta'rif dan tangkirnya. Baik. Nah, tapi kalau kita merubah kalimat Muhammadun qaimun ini menjadi naat man'ud, berarti kita harus samakan dari empat sisi. Ya, Muhammadun qaimun, berarti kita harus samakan jadi empat sisi. Muhammadun al-qaimu kita katakan. Ya. Muhammadun al-qaimu. Jadi sama-sama ma'rifah. Berarti kesimpulannya perbedaan antara sifah mausuf dengan mubtada khabar adalah pada ta'rif dan tangkirnya. Dari sisi ma'rifah atau nakirohnya. Taib. Allah taala alam. Ada pertanyaan sampai sini? Ini apa namanya berkaitan dengan yutabik mubtada wal khabar fi hadis al-arba'in hadis ke-6 ya. Nabi mengatakan ad-dinu nasihatun. Ad-dinu mubtada Ustaz. Sahih Ustaz. Baik. Jadi di hadis ad-dinu an-nasihah, ya. Ad-din, na'am, dia mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Baik. Kemudian, ya, lanjutan hadisnya an-nasihah. An-nasihah di situ khabar. Ya, an-nasihah khabar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Nah, kalau yang seperti ini dia harus berbentuk alif lam di situ tidak dinamakan alif lam at-ta'rif. Nah, ngerti maksudnya? Nah, jadi kalau antum katakan di alif lam at-ta'rif, maka berarti, ya, dia menjadi sama-sama ma'rifah gitu kan? Nah, jadinya seperti itu. Tapi tidak. Ya, dia alif lam di situ, alif lam bukan maknanya ta'rif, bisa maknanya istinafiyah dan sebagainya di situ. Ya, baik. Jadi, kenapa di dalam kitab-kitab tidak secara tegas dikatakan khobar itu nggak boleh ditambahkan alif lam? Kenapa nggak dikatakan begitu? Ya karena memang dalam sebagian kondisi kayak hadis ini, ya, ad-dinu an-nasihah ini, khobarnya justru ditambahkan alif lam. Ya, tujuannya adalah untuk lebih memperjelas makna ad-din. Jadi sama dengan kita mengatakan ad-dinu huwan nasihah begitu. Nah, jadi khobarnya adalah huwa gitu. An-nasihah badalnya. Wadihna? Wadih Ustaz. Terus kedua Ustaz yang ini Ustaz. Mungkin kalau yang awal-awal paham Ustaz.
Tapi kalau yang baru diajarkan, misalnya kita ajarkan sebelumnya itu pembagian antara isim ada tankir sama ta'rif gitu Ustaz ya. Nah, biasanya kan ta'rif itu ditandai dengan alif lam Ustaz ya. Uh, Kemudian kalau isim alam kan dia ada tanwin Ustaz di sana Ustaz ya. Itu tanwin apa Ustaz? Apakah menunjukkan nakirah? Misalnya Muhammadun qaimun, kan sama-sama ada tanwinnya Ustaz. Mungkin yang awal bertanya gitu, oh ini kayaknya jumlahnya jumlah naat ini. Karena cuma dari sisi tadi adat, dari sisi nau dan dari sisi tankirnya gitu. Baik. Jadi kalau yang antum tanyakan adalah jenis dari tanwin yang ada di situ, ya, tanwin apa dia? Nah, kita katakan pada kata Muhammadun, ya, Muhammadun ini namanya isim mu'rab apa bukan? Mu'rab. Nah, baik. Jadi setiap isim mu'rab, ya, munsharif bertanwin atau sebaliknya, tanwin yang ada pada setiap isim mu'rab dan munsharif dia dinamakan tanwin at-tamkin. Tanwin at-tamkin namanya. Baik. Antum sudah pernah pelajarin ya, tanwin at-tamkin. Baik. Nah, jadi pada kata apa contoh kalimat yang antum bawakan tadi? Muhammadun qaimun tadi ya. Nah, Muhammadun qaimun, ya, mungkin tulab akan berpikir naat man'ud. Ya, cara menjelaskannya bagaimana? Ya, tentu sebelumnya antum sudah ajarkan perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah dari sisi ada apa tidaknya alif lamnya ya. Dari sisi ada apa tidaknya alif lamnya. Nah, sekarang antum katakan Muhammadun ini ma'rifah. Ya, karena dia adalah alam. Maka ketika antum menjelaskan ma'rifah, antum juga harus sudah jelaskan, ya. Antum harus sudah jelaskan bahwasanya ma'rifah itu bukan hanya menggunakan alif lam. Ya, makanya yang paling penting ketika mengajarkan ma'rifah itu bukan jenis-jenis ma'rifah itu, tapi apa? Pengertiannya. Nah, jadi kalau dia paham apa yang dimaksud dengan ma'rifah, dengan sendirinya dia akan paham ma'rifah itu ternyata bukan hanya dengan alif lam gitu. Bukan satu-satunya gitu. Terus ditekankan dulu ya. Itu yang harus diajarkan dulu biar santri itu paham ya, ternyata alam itu juga ma'rifah. Dari mana? Karena jelas maknanya gitu. Kalau dia sudah paham pengertian yang sebenarnya dari ma'rifah, mengerti konsep ma'rifah itu maksudnya apa, ya, barulah kita jelaskan ma'rifah itu ya, ciri yang paling mudahnya adalah dengan alif lam, tapi bukan satu-satunya ya. Alif lam itu hanya salah satu saja, nggak perlu juga jelaskan semuanya, semua jenis ma'rifah itu nanti di level lanjutan. Kalau awal-awal jangan dulu ya. Jelaskan saja konsep ma'rifah itu apa. Ma'rifah itu dari kata arafa ya arifu ya, artinya ya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang ma'ruf, diketahui begitu ya, pembicara dan pendengar sama-sama tahu begitu. Maka ketika kita mengatakan Muhammadun ya, pembicara dan pendengar sama-sama tahu seorang laki-laki namanya Muhammad, bukan Zaid, bukan Fatimah begitu. Ya, sehingga dia paham konsep ma'rifah ini. Kalau sudah paham konsep ma'rifah, barulah antum jelaskan Muhammadun qaimun ini bukan naat man'ud. Kenapa? Karena Muhammadun ma'rifah, qaimun nakiro. Nah, dengan sendirinya dia akan paham. Oh iya juga ya, Muhammadun di sini ma'rifah. Ya, enggak lagi dia bertanya, ya kenapa dikatakan ma'rifah, kan enggak ada alif lamnya. Enggak lagi bertanya begitu kalau dia sudah paham konsep ma'rifah. Ya. Adapun qaimunnya sudah jelas di situ, ya, karena dia berbentuk nakiro, berlawanan. Atau cara gamblangnya antum bisa jelaskan begini sambil tulis di papan nanti. Naat man'ud itu harus ma'rifah atau nakiroh. Sedangkan pada contoh Muhammadun qaimun, ma'rifah nakiroh bentuknya. Berarti dia bukan mubtada khobar. Bukan naat man'ud. Berarti dia sesuatu yang lain gitu. Awalnya dari situ nanti, sehingga santri akan bertanya, nah, kenapa dikatakan ma'rifah nakiro Muhammadun qaimun? Nah, Muhammad kenapa dikatakan ma'rifah Muhammad? Nah, kalau sampai dia bertanya kenapa Muhammad dikatakan ma'rifah, berarti ketika antum mengajarkan bab al-ma'rifah, dia belum paham konsep ma'rifah itu apa. Ya. Nah,
Jadi dikatakan dia paham konsep ma'rifah itu adalah ya ketika dia tahu ya kapan suatu kata dinamakan ma'rifah. Ya, ketika dia sama-sama diketahui. Itu saja antum tekankan ketika ajar ma'rifah. Nah, kedepannya dia akan paham dengan sendiri. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, karena soalnya sekarang ada jadwal juga. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Bisa, insyaallah, Ustaz. Baik, baik. Ya, semoga tidak hujan karena mendung terus dari kemarin sini. Ustaz. Baik, baik. Nah, tafi bihada, wallahu taala alam. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk memahami ilmu yang akan melahirkan amalan yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ila liqa.